البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk bab al-khiyar, bab memilih. Di dalam Kitabul Buyu' setelah sebelumnya disebutkan panjang lebar di Kitabul Buyu' ini bab syurutihi, bab syarat-syarat jual beli dan apa yang dilarang di dalam jual beli. Disebutkan pada pertemuan terlewat hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis Bukhari dan Muslim. Idza tabai'a rajulan faqul wahidun minhuma bil khiyar. Kalau dua orang saling melakukan jual beli, maka setiap dari keduanya itu untuk memilih. Malam yatafarraqu, selama tidak berpisah. Maka di situ disebutkan di dalam babul khiyar ini memilih itu ada dua. Khiyar itu ada khiyarul majlis, ada khiyarul syar'. Hadis tadi kita sebutkan adalah khiyar majlis, memilih selama mereka masih berkumpul. Kalau kemudian sudah sepakat jual beli dan mereka berpisah, maka tidak bisa dibatalkan. Kemudian kita akan membicarakan masih khiyarul syar', memilih dengan syarat. Ya, yaitu apabila seorang bapak yang beli barang, dia mensyaratkan, syaratnya aku coba dulu 3 hari. Demikian juga mungkin dia menyewa rumah, kemudian dia mengatakan aku coba dulu rumah ini 1 hari, bagaimana? Apakah cocok atau tidak? Maka ini juga diperhatikan. Jadi selain dari khiyar al-majlis untuk kemudian memilih ketika mereka masih berhadapan-hadapan, juga ada khiyar syarat. Dan kita masih menyebutkan hadis ya Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma al-bai' wal mubta' bil khiyar hatta yatafarraqu. Orang yang menjual dan orang yang beli saling memilih sampai keduanya itu berpisah. Kemudian illa an takuna safqata khiyarin. Ya, hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini sahih. Kecuali an takuna safqata khiyar, ini tul mudati khiyar. yakni panjang waktu memilihnya. Jadi dengan mensyaratkan inilah tentang khiyar syarat, memilih dengan dia memberikan syarat. Kecuali kalau kemudian dia memberikan waktu lagi, meminta waktu lagi untuk memilih. Aku beli barang ini, tapi aku coba 2 hari. Ini ila antakuna sufata khiyari. Kecuali kalau dia mensyaratkan untuk waktu memilihnya itu diperpanjang, mau mencoba dulu, ya, ingin melihat keadaannya cocok atau tidak. Maka kalau dia sudah mensyaratkan, kan Nabi juga menyebutkan, ya, waqulu inda syurutihim, setiap orang itu sesuai dengan syaratnya. Kalau syaratnya sesuai dengan Al-Quran, maka dipakai. Demikian. Walahilu lahu ayyufariqahu khasyata ayyastaqilahu. Kemarin sudah kita sebutkan, tidak boleh, tidak halal bagi penjual itu, ya, untuk ayyufariqahu, untuk meninggalkan pembelinya. Atau sebaliknya, tidak boleh untuk kemudian orang menjual itu segera dia meninggalkan penjualnya. Khasyatan ayyastaqilahu, takut kalau untuk dibatalkan. Tidak boleh. Ya, umpamanya terjadi jual beli, kemudian salah satunya sengaja pergi, cepat-cepat pergi, supaya terjadi kesepakatan dengan cepat. Jangan sampai nanti dibatalkan. Ini tidak boleh. Sudah kita bahas. Ini memang syarat jual beli itu diantaranya adalah khiyar majlis. Kalau sudah berpisah maka tidak bisa dibatalkan. Tapi tidak boleh kemudian diantara salah satunya itu sengaja pergi, ya, takut kalau kemudian dibatalkan akad itu. Takut kalau ketahuan di situ ada suatu aib, ada kekurangannya, sehingga dibatalkan jual beli, bukan tidak boleh. Ya, jadi hadis ini hadis yang penting yang menunjukkan tentang apa? Tentang bahwa di situ ada syarat, ya, khiyar syarat, memilih dengan apa? Syarat yang dia sebutkan. Dan di sini sebutkan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5 ila Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Jadi Imam Ahmad, Dawud, Nasai, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Pada Daraqutni demikian juga Imam Daraqutni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dan Ibnu Jarud. Tapi riwayat dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yatafarraqa an makanihima, sampai keduanya berpisah dari tempat keduanya. Ya, kita sebutkan ya di sini dalil jelas
bahwa di situ ada khiyar majlis tadi. Kalau sudah berpisah maka sudah terjadi jual beli itu. Dan khiyar majlis ini apakah disyaratkan kemudian keduanya itu kemudian berpindah tempat? Kita sudah sebutkan kembali kepada uruf, kebiasaan. Kalau kita jual beli kemudian sudah sepakat, ya, sudah kasih uang, sudah ridho dan sebagainya, sudah terjadi jual beli itu. Ya. Dan itu secara adat sudah diterima, tidak mesti harus kemudian pergi dulu, kemudian kalau beli lagi balik lagi, tidak. Jadi kembali kepada uruf, kebiasaan. Kemudian di sini banyak sekali yang berkaitan dengan hadis ini. Ya, al-uqud allati yadkhulul khiyar. Akad-akad yang masuk di situ khiyar memilih itu ada bermacam-macam. Ya, jadi akad itu bermacam-macam. Jenis yang pertama, ya bisa ditulis mungkin matakunu lazimah minat tarafain. Akad yang masing-masing dari dua pihak itu wajib untuk memperhatikan, sama-sama terikat. Yaitu apa? Seperti jual beli. Jual beli, sewa menyewa, maka baik yang menjual ataupun yang membeli, atau yang berikan sewaan atau yang dia itu menyewa, masing-masing mempunyai kewajiban. Masing-masing untuk memilih, kan demikian. Harga demikian juga mungkin ini barangnya. Kemudian akad yang jenis yang kedua, yang masih keduanya itu tidak ada saling kewajiban, tidak ada saling iwat, ya, tidak ada pergantian. Saling ganti mengganti tidak ada. Seperti nikah, demikian juga khulu', yakni khulu', cerai dari istri, ya. Maka tidak ada di situ saling memilih, tidak ada. Kemudian al-qismu tsalis, jenis yang ketiga, yang dia itu salah satu saja. Seperti apa? Seseorang yang dia itu menggadaikan. Yang wajib di sini siapa yang harus memperhatikan, yaitu orang yang menggadaikan itu. Orang yang menerima barang gadaian itu, ya dia cuma menerima saja, kan itu. Selama orang yang menggadaikan itu nanti ada uang untuk menebusnya, dia tebus. Kalau tidak, ya sudah, barangnya diambil oleh yang digadai itu. Demikian juga wakil umpamanya demikian. Kemudian jenis yang keempat, aklun jaiz min tarafain. Masing-masing dua-duanya itu tidak ada kewajiban. Seperti mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Bagi hasil ya sudah, bagi hasil masing-masing, kalau terima enggak. Demikian. Kemudian juga disebutkan tentang khiyar syarat, jelas. Ya, al-mu'minun ala syurutihim. Orang-orang yang beriman itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Seperti tadi kita contohkan. Kemudian waktu dzikru syarat khiyar. Ya, kapan waktu penyebutan syaratnya itu? Apakah sebelum jual beli, ketika jual beli, atau setelah jual beli? Ya, semuanya boleh. Ya, selama mereka belum berpisah, maka syaratnya itu dipegang. Tidak bisa kemudian setelah barangnya sampai di rumah baru dia bilang, aku mensyaratkan membeli barang ini 3 hari. Tidak bisa. Ya, ketika terjadi akad itu, sebelumnya atau setelahnya, selama mereka belum berpisah, belum terjadi yakni akad yang mutlak, ya, selama belum itu, itulah memberikan syarat. Aku beli motor ini, syaratnya aku coba dulu 3 hari. Ya, itu baru diterima. Tapi kalau sudah sepakat jual beli, kemudian baru setelah dibawa ke rumah, baru kemudian dia ngomong, aku syaratkan mencoba 3 hari, tidak bisa. Jadi penyebutannya tadi. Apakah di situ ada waktu yang ditentukan? Tidak, jawabannya tidak. Ya, adapun yang jual beli yang dia itu kambingnya yang ditipu ternyata susunya tidak banyak, itu kan 3 hari, maka ini untuk kejadian tertentu. Ya, boleh kita mensyaratkan 1 bulan, boleh ya ini 1 tahun aku coba rumah ini, baru aku beli, boleh saja. Kemudian juga mulainya, ya, syarat itu ketika apa? Ketika akad itu. Kemudian idza syarata al-khiyar li ajnabi, apabila mensyaratkan memilih itu untuk orang lain. Umpamanya, contohnya pernah kita sebutkan, aku mau membeli barang ini tapi syaratnya istriku umpamanya dia ridho, cocok. Aku mau menyewa rumah ini, kalau syaratnya istriku dia cocok dengan rumah ini. Nah, ini boleh. Ini walaupun orang lain, ya, yang mensyaratkan boleh, karena itu kesepakatan dari pembelinya. Demikian juga kalau dia mensyaratkan, aku syaratkan mencoba barang ini sampai nanti malam umpamanya. Atau penjualnya mengatakan gitu, syaratnya sampai nanti malam kamu mencobanya. Malamnya itu bagaimana? Apakah setelah masuk maghrib atau jam 12? Sebutkan kepada apa? Kebiasaan. Biasanya apa maknanya malam?
Kalau kemudian malamnya itu nanti sampai jam 12 malam, ya mungkin tidak seperti itu. Ya sampai nanti malam jam 7, jam 8, kalau nggak balik barangnya berarti kamu ridho. Atau kembalikan kepada bahasa. Bagaimana kalau dia mensyaratkan selama-lamanya? Aku syaratkan untuk membeli rumah ini selama-lamanya. Itu tidak bisa. Bagaimana kalau dia mensyaratkan sampai nanti panen? Ya, aku mensyaratkan beli motormu ini syaratnya sampai aku panen nanti. Ya, apakah boleh? Boleh, karena waktu panen diketahui. Kemudian juga disebutkan di sini Doman al-mabi fi mudati khiyar. Siapa yang menanggung di waktu dia itu memilih? Motornya kan dipakai sama pembelinya itu. Siapa yang menanggung nanti kalau ada sesuatu? Ya, disebutkan bisa dia yang menjual, bisa yang membeli. Kalau kemudian kerusakannya adalah timbul dari orang yang membeli, ya dia yang menanggung. Ya, kalau kemudian kerusakannya memang dari yang punya barang, ya dia yang menanggung. Kemudian tasarrafa ahadul mutabayyi'aini bil mabi' bi bai'ihi aw waqfi aw hibati. Ya, seseorang ya dari salah satu yang melakukan jual beli itu kemudian dia melakukan perbuatan. Ya, disebutkan di sini kalau yang disuruh memilih itu adalah ya orang yang menjual, ya. Kalau ya umpamanya kalau di sini umpamanya orang yang membeli khiyar al-mushtari faqat, ya. Jadi umpamanya orang yang membeli mensyaratkan aku menyobanya selama 3 hari. Kemudian dia menjualnya. Boleh tidak? Boleh. Berarti menunjukkan dia sudah ridho terhadap barang tersebut. Aku mau coba motormu ini 3 hari. Kalau kemudian tidak aku kembalikan, ya berarti aku belinya. Semuanya diserahkan. Kemudian hari yang kedua orang yang beli itu menjualnya, maka boleh, karena sudah menjadi hak dari orang yang membelinya itu. Kemudian juga disebutkan di sini kalau dalam permasalahan perbudakan, dia berkata kepada budaknya, apabila aku menjualmu idza bi'tuka fa anta hur. Apabila aku menjualmu maka kamu merdeka. Ini seakan-akan bertentangan kan? Disebutkan maka dia merdeka. Ya. Jadi ketika dia menjual itu diingatkan, kamu kan sudah mengatakan kalau kamu menjual maka aku menjadi merdeka. Ya. Jadi kalau kemudian dia tetap masih seperti itu maka merdeka budak tersebut. Kemudian bagaimana kalau menyembunyikan aib, menyembunyikan kejelekan barang itu? Maka itu adalah haram, ya, hukumnya haram. Kemudian bagaimana hukum jual beli kalau dia menjelaskan kejelekannya? Boleh, dan jual belinya itu adalah sah. Sekarang kalau kemudian dia menyembunyikan kejelekannya itu, apakah jual belinya itu sah? Sah, tapi dia berdosa. Ya, demikian. Lalu bagaimana kalau kemudian orang yang dibohongi itu mengembalikan? Ya, harus terima. Ternyata barang yang jelek dikembalikan. Ya, demikian. Lalu yang namanya aib itu bagaimana? Kalau kemudian barangnya motor ternyata sampai di rumah cuma tergores catnya umpamanya. Apa itu dikatakan berarti dia aib atau barang yang jelek? Tidak, kembalikan kepada kebiasaan. Kalau itu merusak fungsi dari motor itu, ya boleh dikembalikan. Tapi kalau kemudian suatu yang kecil, ya itu tidak kemudian membuat dibatalkan jual belinya itu. Demikian juga ya kalau kemudian terjadi barang itu ada aibnya, ya bisa juga untuk kemudian dikembalikan modalnya dan sebagainya. Ya karena sudah dia pakai dan sebagainya, dikembalikan modalnya. Ini aku sudah pakai umpamanya, sudah ini tak kembalikan, kamu belinya berapa? Dikembalikan modalnya. Itu terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Kemudian juga disebutkan idza hasala fil mabi' aibun, apabila di barang itu ada kerusakan yang lain, ya di sisi orang yang membeli. Barang itu sudah jelek, ternyata ketika dipakai ada jelek yang lain. Apa boleh untuk kemudian mengembalikannya? Ya, jawabannya adalah boleh dikembalikan karena memang barangnya itu sudah jelek.
Ketika dia pakai ternyata tambah jelek lagi, ya boleh untuk kemudian dikembalikan barangnya karena barangnya memang sudah jelek. Kemudian al-mabi alladhi yatla alaihi bikasri. Ya, ini penting ini permasalahan ini. Seperti batik ataupun bait. Ya. Ya disebutkan di sini, jadi barang dagangan seperti umpamanya batik, ini seperti semangka. Itu jelek setelah kita memecahnya, membongkarnya. Bagaimana ini? Ya disebutkan untuk digantikan. Ya. Bukan kesalahan kita. Setelah kita buka ternyata jelek, ya itu yang menanggung yang menjual kan gitu. Karena apa? Karena barangnya memang bisa kita ketahui jelek atau tidak itu kalau dibongkar. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 813, ya, hadis yang terakhir di bab ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Qala beliau mengatakan, dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan orang ini adalah Hibban bin Mangqat. Ya, sebagian mengatakan bapaknya, benar ini. Anau yuhda fil buyu, sungguhnya dia ditipu ketika jual beli. Disebutkan sahabat ini ulalam, yakni kurang terlalu cerdas demikian. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Idza bay'ata, kalau engkau melakukan jual beli, engkau mau membeli, faqul la khilabah, katakan jangan ditipu." Ya, yakni untuk memperingatkan orang yang menjual itu. Muttafaqun alaih, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang dikenal dengan khiyarul goban, yakni memilih seseorang yang dia itu rugi. Ya orangnya memang tidak pandai, orang ini memang tidak pandai jual beli. Maka seperti ini boleh dia mengatakan bahwa yang orangnya agak-agak kurang akalnya, kemudian kemudian dia melakukan jual beli, maka dia mengatakan pada orang yang menjual itu, jangan aku ditipu, karena aku orang tidak terlalu paham masalah ini jual beli. Maka ini dianggap. Oleh karena itu, apabila di situ ada disebutkan ini goban fahish, rugi sampai total banyak sekali. Ya, maka untuk dia mengembalikan. Orang yang tidak pandai melakukan jual beli, ya, maka diberikan udzur, ya, untuk kemudian dikembalikan, karena dia memang akalnya kurang. Ya demikian. Tidak boleh untuk kemudian seorang itu mendolimi saudaranya. Demikian. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.